Minasan konnichiwa, selamat datang di kelas JWD Japanese with Tira. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja sih sebenarnya tentang pengalaman saya belajar bahasa Jepang dulu. Dan saya pengen bagi-bagi tips dan trik gimana sih caranya supaya bisa belajar bahasa Jepang secara lebih efisien. Jadi dulu pertama kali saya datang ke Jepang itu tahun 2014. Saya datang ke Tokyo untuk sekolah bahasa selama 1,5 tahun. Setelah itu saya pindah ke Hokkaido, bagian paling utaranya Jepang, untuk universitas di sini. Tapi meskipun saya tuh udah hampir 7 tahun ya tinggal di Jepang, itu bukan berarti saya tuh udah master 100% bahasa Jepang. Dan meskipun saya juga udah punya JLPTN 1, setiap harinya tuh pasti ada aja kosakata-kosakata baru yang baru pertama kali kita dengar atau baru pertama kali kita temui. Sama kayak di Indonesia, setiap hari tuh pasti ada kosakata baru yang tiba-tiba muncul aja di internet dan kita nggak tahu itu artinya apa. Jadi kita pelajari supaya kita bisa pakai kosakata baru itu. Sama di Jepang juga kayak gitu. Jadi tidak ada hari tanpa belajar. Nah, tapi di sini izinkan saya untuk flashback lagi nih 7 tahun yang lalu waktu awal-awal pertama kali belajar bahasa Jepang. Itu jujur di sini saya bukan yang mau sombong atau gimana, tapi memang di sekolah bahasa dulu itu saya termasuk siswa yang lumayan cepat progresnya karena saya tahu bagaimana cara yang lebih efisien untuk bisa belajar bahasa Jepang. Jadi di sini saya pengen sharing tentang bagaimana cara saya belajar dulu supaya mungkin teman-teman juga bisa terbantu. Yang pertama, teman-teman tuh harus tahu mau belajar bahasa Jepang itu untuk apa. Saya tuh selalu bilang ke sepupu-sepupu saya yang mau ke Jepang, ke teman-teman saya yang lagi belajar bahasa Jepang, dan juga kepada murid-murid saya di kelas JLPTN 5 itu, kamu mau belajar bahasa Jepang itu untuk apa? Karena ini adalah pertanyaan yang sangat penting yang nantinya akan menentukan bagaimana cara kamu belajar. Jadi istilahnya nih kalau dalam masak, saya itu nggak bisa kasih kamu resep tanpa kamu memberitahu saya kamu mau masak apa. Paham dong? Kalau saya dulu mau belajar bahasa Jepang itu karena mau kuliah di Universitas Jepang. Universitas Jepang itu 100% pakai bahasa Jepang. Jadi kita nggak bisa mengandalkan bahasa Inggris untuk bisa belajar di Universitas Jepang, kecuali universitasnya itu benar-benar memiliki degree atau course yang khusus untuk bahasa Inggris. Kebanyakan universitas Jepang itu pasti memakai bahasa Jepang. Karena saya pengen belajar di Universitas Negeri Jepang seperti itu, jadi pertama yang saya lakukan adalah saya mencari tahu apa aja syarat untuk bisa masuk ke universitas yang saya mau. Pertama, pada saat itu saya membutuhkan JLPT N2. Terus yang kedua, akan ada ujian interview dalam bahasa Jepang. Berarti nih kalau kita pilah-pilah, kan dalam JLPT itu ada ujian kosakata, ujian membaca, dan ujian listening. Berarti kita harus benar-benar menguasai ketiga hal ini. Terus ditambah lagi, ujian interview itu ujian speaking atau berbicara. Berarti kita harus belajar berbicara dalam bahasa Jepang. Dengan kata lain, saya itu nggak perlu terlalu fokus untuk belajar menulis dalam bahasa Jepang karena tidak dibutuhkan. Jadi itu adalah salah satu strategi untuk belajar. Kamu tidak harus bisa semuanya, teman-teman. Kita nggak harus perfect. Kadang-kadang nih, terutama untuk orang-orang Indonesia yang tinggal di Jepang, ini banyak banget yang merasa kita tuh terlalu tertinggal bahasanya dari orang-orang Jepang aslinya. Yang which is sebenarnya itu sangat-sangat normal ya. Dan kita itu tanpa sadar terlalu mendorong diri kita terlalu kuat untuk belajar bahasa Jepang supaya bisa sama levelnya dengan orang Jepang. It's okay kalau misalnya kalian nggak bisa beberapa hal dalam bahasa Jepang. Itu nggak apa-apa sama sekali karena pada dasarnya kita adalah orang asing di sini dan orang Jepang nggak bisa sama persis 100% seperti orang Indonesia dan kita juga nggak bisa sama persis 100% seperti orang Jepang. Jadi it's okay. Nah, setelah saya tahu nih apa aja yang harus saya pelajari, jadi saya mulai menyusun strategi untuk belajar dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang pertama, dulu saya itu tinggal di dorm atau di asrama ya, jadi di kamar saya itu banyak banget kertas-kertas sticky notes ya, atau tempel-tempel kertas kayak gini yang udah saya tulis kosakata-kosakata dan saya tempel di segala tempat yang memang gampang terlihat dan saya sering lihat dan mau nggak mau saya lihat. Dengan begitu, tanpa saya sadari, saya tuh baca kosakata itu dan kosakata itu lebih menempel ke otak saya. Lalu dulu saya belajar juga dengan flashcard atau flashcard. Ini saya ngikutin cara orang Jepang belajar sih sebenarnya. Waktu dulu saya masuk kereta, banyak banget orang-orang Jepang ya, anak SMP, SMA, itu pada belajar dengan flashcard seperti ini. Jadi di sisi depan kita menulis kanji atau kosakata yang mau kita ingat, dan di sisi belakangnya saya tulis cara bacanya dan artinya.
intinya dalam bahasa Indonesia. Dan flashcard ini saya masukin ke dalam tas dan saya pakai ketika saya lagi menunggu sesuatu. Lalu ketika di rumah nggak ada sticky notes dan flashcard, saya biasanya pakai kertas HVS biasa atau kertas binder kayak gini. Saya lipat dua dan di sisi kirinya saya tulis kosakata dalam bahasa Jepang dan di sisi kanannya saya tulis kosakata dalam bahasa Indonesia. Dan kertas ini saya taruh di tempat yang memang sering banget saya kunjungi, kayak misalnya di kasur. Saya taruh di samping bantal. Jadi ketika saya mau tidur, saya lihat kertas itu dan saya baca lagi sebelum saya tidur. Lalu kedua yang dulu saya selalu lakukan itu adalah mencatat. Jadi meskipun di sekolah itu udah dibagiin kertas-kertas catatan dari gurunya, tapi saya selalu catat ulang lagi atau saya tulis apa yang saya dengar dari guru tersebut. Karena seperti yang saya udah pernah bilang juga di video sebelumnya, otak manusia itu terbukti lebih cepat paham kalau kita menulis, mendengar, dan berbicara. Dan dengan selalu menulis apa yang kita pelajari seperti ini, tanpa kita sadari, kita juga udah belajar untuk menulis dalam bahasa Jepang. Nah, cara-cara yang tadi saya udah mention, itu sebenarnya saya lakukan untuk bisa lulus JLPT. Nah, tapi kalau untuk speaking, itu jujur, waktu itu saya belajar lewat arubaito atau part-time job. Jadi memang saya akui susah ya untuk kita bisa berbahasa Jepang dengan lancar kalau lingkungan kita itu masih di Indonesia. Jujur, waktu saya masih di Indonesia, saya belajar bahasa Jepang, tapi bahasa Jepang saya itu tidak bertumbuh dengan cepat gitu, bahkan hampir tidak bertumbuh karena saya nggak pakai sama sekali gitu. Dan pada saat itu saya masih kurang disiplin. Jadi dulu nih waktu saya masih di sekolah bahasa Jepang, saya kan ikut jalurnya tuh jalur private ya. Jadi kita bayar sendiri dan saya harus menghidupi diri saya sendiri di Jepang. Nah, mau nggak mau saya mengambil kerja paruh waktu alias arubaito di Jepang untuk bisa membiayai hidup saya sehari-hari. Nah, di tempat kerja ini saya bertemu hampir semuanya orang Jepang dan saya mau nggak mau harus bisa berkomunikasi dalam bahasa Jepang. Nah, keadaan seperti ini yang memicu saya akhirnya bisa berbahasa Jepang dengan lebih cepat dan lebih lancar. Jadi saya juga pengen berpesan nih untuk teman-teman yang ingin cepet-cepet lancar bahasa Jepang dan posisinya sekarang masih di Indonesia, cobalah cari program pertukaran pelajar atau program magang di Jepang supaya teman-teman bisa memakai bahasa Jepang teman-teman ke orang Jepangnya langsung. Dan kalau misalnya posisinya teman-teman udah di Jepang, tunggu apa lagi? Kalian harus ikut part-time job sekarang juga supaya bahasa Jepang kalian itu benar-benar bisa dipakai. Lalu karena saya waktu itu sudah lumayan bisa belajar 3 hal ini ditambah juga dengan speaking lewat arubaito, jadi saya memiliki sedikit waktu untuk bisa belajar menulis dalam bahasa Jepang. Jadi memang tadi kan saya udah bilang strategi belajar yang baik itu adalah tidak perlu terlalu memperdulikan hal yang bukan prioritas. Nah, tapi karena waktu itu prioritas saya sudah selesai dan saya memiliki sedikit waktu untuk bisa belajar lebih, akhirnya saya memutuskan untuk belajar menulis juga dalam bahasa Jepang. Nah, cara saya belajar menulis dalam bahasa Jepang itu segampang saya buka buku textbooks dari sekolah saya, terus saya baca paragraf yang ada di situ dan saya copy paste dengan tangan saya sendiri di kertas yang lain. Jadi dengan begitu saya juga bisa mengingat cara menulis kanji dan saya juga bisa mengingat kosakata-kosakata yang baru yang ada di dalam paragraf itu. Jadi itu adalah cara-cara saya untuk belajar bahasa Jepang dulu. Dan satu lagi, kalau misalnya teman-teman lagi di Indonesia sekarang dan tertarik untuk belajar bahasa Jepang, mungkin teman-teman bisa mulai dari hal-hal yang simple aja, kayak misalnya menonton anime dengan subtitlenya diganti ke dalam bahasa Jepang. Atau misalnya teman-teman juga bisa mulai dengan belajar secara otodidak lewat kelas JWD, atau misalnya beli buku bahasa Jepang atau beli komik dalam bahasa Jepang. Jadi intinya sih, belajar bahasa itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Kalau kita memiliki motivasi dan kedisiplinan, pasti apa yang kita pelajari itu jauh lebih cepat berkembangnya. Jadi tetap semangat untuk belajar bahasa Jepang dan semoga video ini membantu teman-teman yang sedang belajar bahasa Jepang, dan kita akan berjumpa lagi di kelas berikutnya. Mata ne!